Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya masih akan membahas tentang Pilgub atau pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 dengan 3 pasangan calon. Ya, nomor urut 1 adalah pasangan Ridwan Kamil dan Suswono atau disebut pasangan Ridho ya. Kemudian nomor urut 2 ini pasangan dari Independen ya, Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Dan pasangan yang ketiga atau juga nomor urut 3 adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, sekarang ada pertanyaan ya, apakah Pilkada DKI itu akan berlangsung hanya 1 putaran? Nah, seperti diketahui bahwa dalam pilkada ini hanya satu-satunya ya DKI Jakarta yang mengharuskan bahwa pasangan harus menang 50% lebih kalau ingin memperoleh 1 putaran. Nah, di pilkada daerah-daerah yang lain tidak ada syarat itu. Siapapun pasangan yang suaranya unggul maka dia pemenangnya meskipun tidak mencapai 50%. Jadi hanya DKI saja yang mengharuskan 50% lebih. Ini seperti pemilu ya. Sehingga siapapun pasangan yang ingin menang 1 putaran maka dia harus mendapatkan lebih dari 50% suara pemilih. Nah, apakah mungkin bahwa Pilkada DKI dengan 3 pasangan itu akan hanya 1 putaran? Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat beberapa hasil survei elektabilitas ketiga pasangan itu ya, di bulan ini ya, di bulan September ini, maka peluang pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono itu berpotensi untuk meraih kemenangan 50% lebih, yang artinya Pilkada DKI hanya 1 putaran. Misalnya hasil survei LSI ya, yang diadakan tanggal 6 sampai 12 September, artinya di bulan ini suara yang diperoleh oleh Ridwan Kamil Suswono adalah 51,8%. Ini artinya angka yang cukup untuk membuat Pilgub DKI ini 1 putaran. Ya. Sementara pasangan Pramono Rano itu hanya sekitar 28% dan Dharma Kun ya hanya di angka 3,2%. Bahkan ada lembaga lain yang memperlihatkan perolehan suara pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu sampai di angka 56% ya, atau 56, sekian persen. Ini artinya sejumlah lembaga survei itu memperlihatkan perolehan suara pasangan nomor 1 itu di atas 50%. Ada yang di bawah 50%, tapi juga angkanya nggak jauh, itu 48, sekian persen. Nah, ini artinya bahwa salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya Pilgub DKI 1 putaran ya adalah perolehan survei elektabilitas ini. Faktor yang kedua, mungkin bahwa kita sekarang melihat bahwa hampir tidak ada gerakan katakanlah penolakan terhadap pasangan nomor 1. Kita tahu di awal-awal sempat muncul gerakan semacam perlawanan ya, ketika misalnya Ridwan Kamil mau berkunjung ke satu organisasi, lalu muncul suara-suara penolakan. Kemudian juga ada suara perlawanan, misalnya ada gerakan mencoblos semua, dan itu sempat ramai. Tapi belakangan redup lagi suaranya. Ini artinya bahwa bisa jadi suara-suara penolakan terhadap Ridwan Kamil itu mulai sepi. Maka potensi untuk memenangkan 1 putaran itu cukup besar.
Tetapi teman-teman, tentu saja ini bukan harga pasti ya. Ada peluang lain yang dimiliki khususnya pasangan nomor 3 Pramono Rano untuk mengubah situasi. Apa misalnya? Dalam berbagai survei ya, ternyata angka undecided voters atau pemilih yang belum memutuskan itu cukup tinggi ya, 2 digit, belasan sampai puluhan. Ini artinya apa? Artinya bahwa pasangan nomor 2-3, terutama nomor 3, masih punya peluang untuk mengubah situasi, tentu saja dengan meraih para undecided voter ini, karena mereka masih belum menentukan pilihan. Maka strategi kampanye, strategi mendekati mereka itu harus benar-benar dilakukan dengan menarik ya. Kalau misalnya Pram Rano itu ingin bersaing secara ketat gitu dengan Ridwan Kamil Suswono, sehingga perolehannya kedua-duanya misalnya tidak sampai 50%. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ya 2 putaran akan mungkin terjadi ya di Pilgub DKI ini. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.